Sekali lagi shalom untuk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat siang, selamat datang dan beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Mari jemaat Tuhan dengan iman, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Cuma Tuhan dengan iman katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Cuma tutup semua yang ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Oh, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Selamat siang Bapak yang baik. Terima kasih banyak kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus. Saat ini kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan boleh berikan di hidup kami. Bapak yang baik, sebentar kami ingin mengenai ibadah kami, Tuhan yang boleh menyertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami boleh layak menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Yang merasakan sukacita di tempat ini boleh lambaikan tangannya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama masuk ke dalam hadirat
hari Jumat Tuhan, kita datang dengan iman dan pengharapan. Apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menopang hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap proses hidupmu. Dan percayalah, selalu ada berkat Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau nomor satu, Engkau peringkat teratas dalam kehidupan kami. Terima kasih kami masih boleh berada sebagaimana kami ada saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semua karena belas kasihan dan campur tangan Tuhan. Dan Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami percaya kami semua lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati persekutuan doa MNC Center di tempat ini, dan kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Nah, itu kan terdengar lebih enak ya suaranya ya. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, tadi saya diberitahukan bahwa khotbah setengah jam. Tadi saya mau 2,5 jam Bu Ika ya, tapi ternyata jatahnya cuma setengah jam ya. Haleluya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pastor Bernard Aurelio. Kalau dilihat dari nama belakang Aurelio itu nama Fam Filipina. So I'm actually originally from the Philippines ya. So I'm orang Filipina. Jadi kalau bahasa itu Tagalog ya. Tapi saya sudah lama di Indonesia, jadi bahasa Indonesia juga amat sangat lancar ya. Oke, istri saya itu pernah 2 kali, sedikit perkenalan. Istri saya, Soraya, pernah 2 kali maju sebagai caleg Perindo ya. Caleg Perindo tahun 2019 dan 2024. Tapi saat ini sekarang dia lagi di Amerika, ada tugas dari pemerintah. Langsung saja terima kasih juga kepada Tuhan sudah memberikan kesempatan saya khotbah di sini, dan juga Bu Inga dan semua rekan-rekan di sini, Pak Han, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja karena khotbah tidak lama, kita langsung saja buka di Perjanjian Lama 1 Samuel 30 dengan judul khotbah saya adalah Super Faith. Katakan sama-sama dengan saya, Super Faith. Boleh saya lihat dulu senyumnya? Kayaknya masih tegang ya. Ini udah pada makan siang atau belum nih? Ya. Ada yang duduk tapi pikirannya kemana-mana, tegang gitu ya. Haleluya. Ini kan mau akhir bulan ya, udah mau gajian kan. Jadi mestinya sudah tenang ya. Haleluya. Langsung 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20, tapi kita baca secara bertahap ya. Ayo biar cepat. 1 Samuel 30. Baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan kita baca dengan suara keras. Oke, dari ayat 1 sampai 4 dulu. Oke, 3, 2, 1. Dikalahkan dan dibakar habis. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Ayat 4 kan? Bayangkan seorang Daud sampai tidak kuat menangis. Lanjutkan 2 ayat lagi, ayat 5. Juga kedua istri Daud ditanya, yaitu dan Abigail bekas istrinya orang kanan. Yang ke-6 dengan suara lebih keras. 3, 2, 1. Tetapi diulang lagi, tetapi Oke, kita stick to this verse first ya. Silakan duduk. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan di sini. Kita tadi bicara mengenai siapa? Tokohnya Daud. Ayat yang saudara sudah baca ini, itu kejadiannya sesudah Daud mengalahkan Goliat atau sebelum? Ayat yang saudara baca ini, Daud itu sudah mengalahkan Goliat. Oke, sudah mengalahkan Goliat. Di mana Goliat itu bukan tugasnya Daud sebenarnya, tapi tugasnya Saul. Oke. Nah, jadi di ayat-ayat yang saudara baca ini, Daud sudah mengalahkan Goliat. Artinya apa? Betapa luar biasanya Daud, betul tidak? Ya kan? Tetapi ayat-ayat yang saudara baca tadi barusan itu bercerita tentang apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud sudah menjadi seorang pemimpin dan dia mempunyai banyak tentara, mempunyai banyak prajurit, ya. Pada satu kali dia harus pergi bertempur dan semua laki-laki harus ikut pergi berperang. Yang sudah akil balik, yang sudah dewasa harus ikut berperang. Kenapa? Karena pada zaman itu kalau laki-laki tidak ikut berperang, mereka pada saat menang, yang tidak ikut itu tidak mendapatkan hasil jarahan. Bisa diikuti sampai di sini? Jadi laki-laki semua harus ikut berperang.
Karena kalau tidak ikut dan pasukan menang, mereka bawa hasil jarahan musuh, yang laki-laki tidak ikut berperang itu tidak dapat bagian. Jadi semua harus pergi. Nah, pada saat mereka semua pergi, yang ditinggal itu hanya wanita dan anak-anak, betul? Yang tadi bapak-bapak ibu itu sudah baca, ya kan? Oke, yang ditinggal hanya anak-anak dan wanita. Apa yang terjadi? Pada saat itu ditinggal, datanglah musuh dan membakar habis semua tempatnya Daud dan prajurit-prajurit dan semua keluarganya dia. Tempat itu dibakar habis. Dan anak istri ditawan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, anak istri ditawan oleh musuh, jaminan apa istri tidak akan diperkosa oleh musuh? Jaminan apa istri tidak akan diperkosa secara bergilir oleh musuh? Saudara tahu kekejaman ISIS? ISIS bisa memperkosa seorang perempuan di depan suaminya berkali-kali dan anaknya dijual sebagai budak seks. Apa jaminan istri-istri mereka aman di tangan musuh? Di tangan musuh loh Bapak Ibu Saudara. Jadi keadaan ini itu lebih menyeramkan dari apa yang saudara baca. Tapi kita bicara mengenai super faith, iman. Oke? Nah, pada saat Daud kembali dengan pasukannya dan melihat itu terbakar habis, tentunya hancur. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara lihat rumahmu terbakar habis, bisnismu terbakar habis? Bagaimana perasaanmu? Jadi Daud mengalami bahwa tempat mereka terbakar habis, anak istri ditawan semua. Dan saudara baca ayat 4. Coba ulang lagi, kita baca ayat 4. Coba baca ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah sampai pada fase itu. Saudara sampai rasanya udah gak tahu lagi mau bikin apa. Semua jalan buntu, gagal, ya. Semuanya berantakan, habis. Rasa-rasanya tidak ada harapan untuk bisa percaya lagi. Tidak ada dasar untuk percaya lagi. Bayangkan Daud sampai tidak kuat lagi menangis. Seorang Daud yang notabene mengalahkan Goliat. Tetapi di fase ini sampai tidak kuat lagi menangis karena betapa mengerikannya apa yang dia dan pasukannya lihat. Dan bukan cuma itu. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 5 dulu coba. Ya. Oh ya, ayat 6 betul, ayat 6. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Terjepit juga karena rakyat di sini adalah laki-laki semua prajuritnya, hendak melemparinya dengan batu. Dia sendiri istrinya ditawan. Tempat mereka dibakar habis. Tapi dia juga mau dilempar oleh prajurit-prajurit yang selama ini setia dengan dia. Bayangkan orang-orang yang setia dengan saudara, keluargamu, tapi mereka juga yang mau menusuk menikam saudara. Ini adalah jumlah rakyat yang hendak melempari dengan batu, itu jumlahnya 600 pasukan. Mau melempar dengan batu adalah pemimpin mereka sendiri, si Daud. Tapi saking mereka sudah tertekan, tidak tahu nasib mereka, tempat terbakar habis, istri tawan semua. Kejadian ini sangat mengerikan. Dan kita semua sebagai umat Tuhan seringkali juga mengalami hal-hal yang begitu menakutkan. Uang habis, utang di mana-mana, harta tidak ada, pekerjaan tidak ada. Terus pekerjaan tidak menjanjikan, apapun semuanya serba tidak enak, mengerikan dan sangat tidak punya pengharapan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ini kuncinya. Kita lihat ayat 6 lagi kembali. Ayat 6. Di sini dikatakan, di tengah segala masalah yang terjadi. Tetapi Daud apa Bapak Ibu Saudara? Katakan bersama saya, apa? Tetapi? Coba suaranya dong, kayak tidak semangat ya. Suaranya coba, tetapi? Nah. Tetapi di tengah segala hal itu, Daud menguatkan kepercayaannya. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan Tuhan menguatkan Daud. Kalau saya balik ini, tetapi Tuhan menguatkan Daud, sama nggak artinya? Beda. Di sini bukan Tuhan yang menguatkan Daud, tetapi Daud sendiri yang menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia punya super faith di dalam Tuhan. Di tengah segala, padahal waktu dia menghadapi masalah itu, sudah kelihatan jalan keluar belum? Sudah kelihatan solusi belum? Sudah kelihatan titik terang belum? Belum! Tetapi yang dia lakukan pertama Bapak Ibu Saudara adalah menguatkan imannya kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang menguatkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di saat engkau punya masalah, saya tekankan pada saat ini, supaya engkau keluar dari ruangan ini juga. Engkau punya masalah di pekerjaan, di rumah tangga, di apapun. Engkau punya masalah dan belum kelihatan titik terangnya solusi apapun. Langkah pertama yang harus engkau lakukan adalah kuatkan imanmu dulu di dalam Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, lanjut ayat 7. Yang kedua, kita baca 3, 2, 1.
Ya. Maka apa yang disampaikan di sini? Effort itu bicara apa? Kalau saudara berangkat ke Israel, saya selaku pembimbing rohani yang selalu bawa grup ke Israel. Effort itu adalah jubah kekudusan yang dipakai oleh imam-imam kudus. Bicara apa? Di tengah segala masalah itu, pertama Daud menguatkan imannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia bilang bawa effort itu kepadaku. Effort itu bicara kekudusan. Artinya apa? Di tengah segala masalah yang terjadi sekalipun, dia tetap make sure bahwa dia tetap kudus di hadapan Tuhan. Bukan cuma masalah kudus seks, tapi kudus mulut, kudus pikiran, kudus perkataan. Seringkali kita kalau sedang terjepit, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar keluar dari mulut kita. Tuhan tidak mau itu, dan Daud memastikan, padahal di tengah segala himpitan, terjepit, mau dibunuh oleh pasukannya sendiri, dia tetap memastikan bahwa dia tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi menguatkan iman, kedua kudus, yang ketiga ayat 8. Kita lihat ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Bayangkan, di tengah seperti itu pun Daud tidak berusaha untuk ambil jalan pintas. Kalau kita manusia, seringkali kalau sudah kepepet, bukan kepepet lagi, tapi kepepet, Bapak Ibu Saudara, saudara lebih mengutamakan apa yang saudara bisa pikirkan saat itu juga. Tetapi Daud, Bapak Ibu Saudara, di tengah himpitan yang begitu luar biasa, tetap dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Bayangkan, can you imagine David itu seperti apa orangnya? Jadi yang pertama menguatkan iman, kedua tetap memastikan dia hidup kudus, yang ketiga tetap dia bertanya kepada Tuhan. Bertanya itu dalam konteks berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang bisa berdiri dalam segala situasi kondisi, Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan, sesudah dia bertanya begitu, ayat selanjutnya apa? Dan Tuhan berfirman kepadanya, betul? Saudara baca situ, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Bayangkan, di sini Tuhan jawab gak? Tapi saudara harus tahu, Tuhan jawab Daud bukan karena hal ketiga yang dilakukan oleh Daud, tapi tiga-tiganya sesudah Daud lakukan baru Tuhan jawab. Paham nggak di sini? Paham di sini? Jadi bukan cuma karena Daud bertanya, tapi karena dia menguatkan iman, dia hidup dalam kekudusan, dan dia tetap berdoa, bertanya sama Tuhan, baru Tuhan jawab. In order for God, untuk Tuhan menjawab your prayers, make sure you strengthen your faith, you have super faith in God. Kedua, hidup dalam kekudusan. Ketiga, terus berdoa. Tetapi saudara perhatikan di sini, ada yang sangat istimewa di sini. Sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan yang menjawab, kejar, mestinya aman dong. Saya tanya, aman nggak? Yang menjawab ini kan bukan rasul, bukan imam, bukan guru besar, betul nggak? Yang menjawab ini adalah Tuhan. Mestinya kalau Tuhan yang menjawab sebenarnya tidak ada masalah dong, betul? Perhatikan di sini, tidak segampang itu. Tuhan mau kita tetap stick to Him, walaupun sepertinya sudah ada jalan keluar. Karena kenapa? Tuhan sudah bilang kejar. Yang bilang ini Tuhan, kejar. Tetapi what happened next? Kita lihat ayat 8, ayat 9. Baca. Lalu pergilah Daud beserta berapa tadi? Tadi saya bilang berapa? 600 kan? Yang mau nimpuk dia dengan batu. Saudara pernah nggak ngalamin satu orang aja mau nimpuk saudara pakai batu? Pernah nggak? Ini mau ditimpuk 600 pasukannya loh. Ya. Di sini dikatakan lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10 kita baca. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta berapa orang? Karena kenapa yang 200? Saya mau tanya, dari 600 pasukan, 600 prajurit, 400 yang masih bisa melanjutkan, tinggal 200 yang nggak bisa. Itu masalah nggak? Masalah. Kenapa? Zaman dulu kekuatan ada di tangan, di tenaga prajurit. Zaman dulu belum ada tank. Zaman dulu belum ada kendaraan-kendaraan perang. Belum. Jadi kalau sampai dari 600, berarti 200 tidak mau ikut berperang. Berarti sepertiga, betul nggak? Sepertiga kan? Nah, saya mau tanya, kejadian ini terjadi sesudah Tuhan bilang kejar atau sebelum? Sesudah, ya kan? Artinya apa? Walaupun Tuhan katakan kejar, habis itu Daud punya masalah.
Apa yang saya mau sampaikan di sini? Engkau berdoa kepada Tuhan, sepertinya sudah mulai ada titik terang. Jangan stop sampai di situ. Karena tantangan belum tentu selesai di situ. Sering kali orang berkata bahwa Tuhan kenapa begini? Kayaknya Tuhan sudah kasih jawaban, kok begini? Karena belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Terus saja. Yang terjadi di sini adalah kalau kita sebagai Daud, mungkin kita udah langsung patah semangat, patah arang. Dari 600 pasukan prajurit, 400 yang mau lanjut, tapi sisanya tinggal 200 tidak mau, betul nggak? Itu rasanya panik gak? Panik gak? Ada kan itu, panik gak? Ya. Tetapi apa yang terjadi? Daud maju terus. Masih ada waktu kan kita ya? 15 minutes. Ya, Daud maju terus. Kita lihat ayat 11. Kita lihat ayat 11, kita baca 3, 2, 1. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Loncat ayat 15. Ayat 15, baca dengan suara keras. 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku di gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan aku itu. Menunjuk jalan kepadaku. Setelah dia menguatkan iman, kemudian dia hidup dalam kekudusan, kemudian dia tetap bertanya kepada Tuhan. Tuhan jawab. Tapi waktu Tuhan jawab, ada masalah. 200 tidak mau ikut. Tapi Daud tetap maju terus. Seperti kita, maju terus bersama dengan Tuhan. Tetap punya super faith di dalam Tuhan. Karena Daud maju terus, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Walaupun 200 tidak mau ikut berperang. Ini yang kejadian pertama lagi. Tuhan mempertemukan Daud dan pasukannya 400 orang itu dengan seorang pemuda Mesir. Dan pemuda Mesir ini yang menunjukkan jalan. Artinya apa? Kalau saudara maju terus di dalam Tuhan, Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang yang tepat. Dan Tuhan akan mempersingkat perjalananmu sehingga tidak terlalu bertele-tele. Karena pada zaman itu belum ada tuh namanya GPS, Global Positioning System. Belum ada segala macam satelit. Belum ada itu yang namanya drone. Belum ada itu yang namanya Android. Kemudian iPhone. Belum ada. Jadi kalau tanpa alat-alat itu, mereka bisa lama sekali bisa ketemu tempat musuh. Tapi karena Daud maju terus, Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat. Yang mempertemukan itu siapa? Tuhan. Saudara sering dalam hidupmu ketemu dengan orang yang menipu engkau, membohongi engkau, ya. Tapi kalau engkau tetap maju terus dalam Tuhan, Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang yang tepat dan akan mempersingkat jalanmu supaya engkau tidak bertele-tele dalam apa yang kau perjuangkan. Ada haleluya di situ? Yang berikutnya, ayat 16. Ayat 16, ya. Kemudian ia menunjuk kepada Daud, dan tampaklah orang-orang itu berpencar sana sambil makan, minum dan mengadakan perang. Oke, ayat 17. Ayat 17. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Stop sampai situ dulu. Apa yang selanjutnya yang Tuhan kerjakan buat mereka? Sekarang saya mau tanya, pada saat saudara baca, Daud menghancurkan mereka dengan pasukannya dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Pagi-pagi buta sampai matahari terbenam itu berapa jam? Berapa jam? 12. Saudara pikir enak berperang 12 jam apa nggak gempor? Coba saudara pikirkan baik-baik ayat firman Tuhan itu. Kita baca cuma asal baca aja. Tapi kalau saudara merenungkan dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, gempor. Bapak Ibu Saudara, itu laki-laki belum ada yang asam urat, ada yang jantung, ada yang diabetes mellitus, ada yang segala macam. Namanya manusia, laki-laki semua tuh, mereka orang-orang dewasa pasti punya masalah, vertigo lah, apalah segala macam. Tapi kenapa mereka bisa berperang dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam? Artinya apa? Tuhan kasih kekuatan ekstra berapapun usia. Kalau kau maju terus di dalam Tuhan, jangan pernah bilang, saya sudah tua, saya sudah mau masa pensiun, saya sudah sakit-sakitan. Stop. Tuhan akan kasih kau kekuatan ekstra untuk berperang dalam hidupmu. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, kalau bukan kekuatan ekstra dari Tuhan, impossible. Kali yang ketiga, kita lihat ya. Tidak ada seorang pun yang dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Apa yang Tuhan mau sampaikan sini? Sekarang saya mau tanya, pasukannya Daud ada berapa orang tadi?
Yang kabur berapa? Jumlahnya sama nggak? Sama nggak itu? Jumlah pasukannya Daud yang udah berkurang karena 200 mau ikut dengan jumlah pasukan musuh yang ngibrit itu berapa? 400 tuh orang muda loh. Berarti yang udah mati, yang udah kalah tuh banyak. Betul nggak? Ini kan 400 yang ngibrit. Artinya apa? Kalau mau dipikir secara logika, 400 orang muda melawan 400 orang dewasa atau bahkan udah ada yang tua. Mestinya menang dong secara otak. Betul nggak? Tapi ini 400 malah kabur dan masih banyak pasukan musuh yang kalah. Artinya apa? Apa yang Tuhan mau sampaikan sini? Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, masalah sebesar apapun, jumlah yang sebanyak apapun, musuh-musuhmu sebanyak apapun, perkara-perkara besar sebesar apapun, Tuhan akan kasih kau apa? Hikmat marifat supaya engkau bisa kalahkan semua. Kalau bukan karena hikmat yang Tuhan kasih kepada Daud, nggak mungkin dia dengan pasukan yang jumlahnya terbatas bisa mengalahkan musuh yang lebih besar jumlahnya. Bahkan 400 orang muda mengibrit. Bukan cuma Tuhan kasih hikmat marifat, tapi Tuhan kasih Daud karisma. Kalau engkau menginginkan karisma, jangan engkau cari-cari sendiri. Engkau hidup di dalam Tuhan, engkau maju di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan karisma dan wibawa. Amin. Mendekati akhir. Ayat 18. Oke, kita baca 3, 2, 1. Suaranya lemes ya di sini ya. Bingung saya loh, lemes saya. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara, saya pernah khotbah di lansia. Artinya jauh lebih tua dari kalian semua di sini. Jauh lebih tua. Tapi mereka, amin, haleluya. Masa kalah sama mereka? Lansia itu 65, 70 ke atas. Baru haleluya, amin. Perasaan di sini. Ya, dan kalau baca Anda melepaskan semua bang, yang lagi. Jangan mau kalah Bapak Ibu Saudara, sama Tuhan harus ada semangat, api spirit. Amin. Oke. Di sini dikatakan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan perempuan dan jarang sampai semuanya dirampas. Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini? Kalau tadi apa? Pada saat Daud maju terus, yang pertama apa? Dipertemukan dengan orang yang tepat, dipersingkat jalanmu. Terus kemudian Tuhan kasih kekuatan ekstra, dan Tuhan kasih hikmat, marifat, dan karisma, betul? Tapi yang ini apa? Kalau saudara baca di sini, berarti perhatikan, semuanya aman nggak akhirnya? Jadi saudara harus ingat, kita mundur sedikit. From the moment Daud menguatkan imannya, perhatikan, awal tadi apa? Menguatkan iman kan? From the moment Daud menguatkan imannya, Tuhan sudah pastikan ujungnya akan beres saja. Tapi untuk kita tahu ujungnya, saudara harus melewati proses. Paham tidak di sini? Jadi dari awal, the moment you strengthen your faith, engkau punya super faith di dalam Tuhan, dan walaupun belum kelihatan hasilnya, titik terangnya, solusinya, tapi engkau sudah menguatkan imanmu lebih dulu, Tuhan itu sudah memastikan ujungnya akan beres-beres saja. Tapi engkau harus jalani dulu prosesnya. Prosesnya itu yang wassalam, yang luar biasa sakit, bahkan mengerikan. Tapi Tuhan pastikan tidak ada yang hilang. Dan yang terakhir, ayat 20. Kita lihat ayat 20. Baca dengan, kali ini suara keras. Saya mau mulai sebelum suara keras. 3 keras ya. 3, 2, 1. Artinya apa? Daud mengambil jalan musuh, betul nggak? Apa yang saudara bisa pikirkan di sini? Bukan cuma Daud bisa mendapatkan kembali harta milik dia dan harta milik semua prajuritnya, tapi milik musuh yang lebih banyak pun mereka bisa jarah. Betul tidak? Artinya apa di sini? Double triple blessing. Katakan bersama saya, double triple blessing. Sekarang saya mau tanya, waktu Daud pertama-tama menghadapi masalah yang dia tidak kuat lagi menangis, boro-boro dia bisa lihat double triple blessing ini. Boro-boro dia bisa tahu Tuhan akan berkati luar biasa. Karena dari awal aja semua laki-laki nangis kan, sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi akhirnya ujungnya bukan cuma mereka bisa merampas harta mereka semua,
Tapi hartamu super mereka bisa rampas. Double triple blessing. Kalau saudara punya super faith di dalam Tuhan, iman yang solid, iman yang super, maka apa yang terjadi kepada Daud akan terjadi dalam kehidupan. Sekarang saya ulang lagi dari awal ya, sebagai penutup. Di saat engkau punya masalah, di saat engkau punya problem yang begitu besar, karena setiap orang yang duduk di sini punya masalahnya masing-masing. Saya tidak tahu karena saya bukan Tuhan, tapi saya tahu saudara punya masalah. Ingat, pada saat saudara punya masalah, yang pertama, kuatkan imanmu lebih dulu. Yang kedua, pastikan hidup dalam kekudusan. Lagi-lagi saya bilang, bukan cuma hidup kudus dalam seks, mulut nih, mata, pikiran kudus dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap berdoa, tanya kepada Tuhan. Jangan ambil jalan pintas menurut akal pikiranmu sendiri. Pada saat itu Tuhan akan jawab. Tapi begitu Tuhan jawab, belum tentu proses selesai. Ingat yang dari 600 turun jadi 400. Maju terus. Pada saat Daud maju terus dan pada saat engkau maju terus, ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama tadi apa? Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang yang tepat, yang tidak akan mencelakakanmu dan tidak akan membohongimu, dan Tuhan akan persingkat jalanmu. Ya, terus yang ketiga apa? Ya, yang ketiga apa? Tuhan akan kasih kekuatan ekstra. Tuhan kasih engkau hikmat marifat, karisma, dan Tuhan akan memastikan semuanya baik-baik saja. Dan yang terakhir apa? Tuhan memberikan engkau double triple blessings. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Biarlah apa yang kami pelajari saat ini bukan cuma sekedar kami setor muka dan rutinitas setiap hari Jumat datang ke tempat ini, tapi kami belajar bahwa kalau kami menguatkan iman kami dan kami tetap maju terus di dalam Tuhan, double triple blessings, segala hal yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami lahir bukan sebagai pecundang, tapi kami lahir lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati pada Bapak Pastor Bernard Aurelio. Tuhan yang pakai lebih lagi untuk kedepannya. Saat ini kita akan melihat beberapa pengumuman PDMNC Center. Doa bersama tetap ada hari Senin depan tanggal 23 September 2024 pukul 6, lokasinya di Gedung Sindo lantai 4. Untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mau hadir, boleh menghubungi PIC atas nama Bapak Hans. Untuk kontaknya tertera di layar. Selanjutnya, ibadah Jumat minggu depan dilayani oleh pembicara Pastor Glena Dumbasari Lubis. Tempat yang sama, pukul yang sama juga, hari Jumat tanggal 27 September 2020. Selanjutnya, tertera untuk laporan kas dan persembahan. Untuk saldonya ada di layar, Bapak Ibu dan Saudara boleh lihat bersama. Next, mari bergabung melayani Tuhan di PDMNC Center. Bagi Bapak Ibu dan Saudara, teman-teman yang mau melayani bersama di tempat ini, boleh menghubungi Bapak Yuda untuk tim Asyar, Mas Ali untuk multimedia, ada Amos dan Cindy sebagai WL dan Singer. Next, ya, itu saja untuk pengumumannya. Kita hendak memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak yang baik. Terima kasih banyak untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pastor Bernard Aurelio. Tuhan yang boleh pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dan Tuhan berikan kesehatan dalam setiap apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan apapun yang kami berikan boleh menjadi berkat di tempat ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saat kau bersenang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bersyukur. Sesaat kau bersenang bersyukur. Panjatkan
ditutup doa syafaat dan akan ditutup oleh doa berkat oleh yang lain. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau disenangkan Tuhan lewat setiap rangkaian ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengerjakan setiap firman yang sudah ditaburkan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman, Bapak Pendeta Bernard Aurelio Tuhan Yesus. Tuhan, berkati dia dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam setiap apa yang dilakukan hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan senantiasa campur tangan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati para setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada siang hari Tuhan. Dari WL Singer, para kolekta, asal, juga Tuhan ada pemain musik, multimedia, juga ada kameramen kami Tuhan Yesus, Ibu ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati semuanya Tuhan. Semakin perlengkapi kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan roh yang rela dan roh yang menyala-nyala Tuhan untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, para pengurus-pengurus PDMNC Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati, memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus, dan memberikan kami kesatuan hati Tuhan Yesus untuk boleh Tuhan mengembangkan pelayanan ini Tuhan Yesus, sehingga lewat pelayanan PDMNC ini Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan untuk Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan. Berkati juga Ibu Liliana Haritanu Sudibyo dan juga anak-anak menantunya, cucu-cucunya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Taruhkan hikmat kebijaksanaan Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan untuk boleh memimpin perusahaan MNC Group ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Semua Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan campur tangan Tuhan dalam perusahaan MNC Group ini Tuhan, dan setiap unit-unitnya Tuhan tolong Bapak yang baik dalam nama Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat setiap karyawan-karyawan yang boleh ada di MNC Group Tuhan, biar kiranya Tuhan juga berkati. Tuhan tolong Bapak yang baik, Tuhan senantiasa campur tangan Tuhan, menolong kami Tuhan untuk boleh mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas kami Bapak yang baik, sehingga boleh mendapatkan hasil-hasil yang terbaik Bapak yang baik. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari setiap desa-desa, kota-kota Tuhan, setiap pulau-pulau Tuhan Kau memberkati Tuhan Yesus. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah juga Tuhan Kau berkati. Taruhkan hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan bagi mereka untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya senantiasa tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai kami, menolong kami Tuhan untuk melanjutkan segala aktivitas kami kembali nanti Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Silakan pada Pak Pendeta. Haleluya. Mari kita satukan hati dan kita mengangkat kedua tangan kita siap menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan pasti akan dibuatnya berhasil. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesehatanmu. Semua aspek kehidupanmu Tuhan jaminkan kau lebih dari pemenang sepanjang kau setia kepadanya. Dan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang tidak pernah berkesudahan bahkan berkelimpahan kepada kita semua sebagai biji matanya. Dan kita menerima semua berkat ini dengan tangan dan hati terbuka hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.